Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran yang dimulai sejak 2 bulan lalu telah berakhir. Namun Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan dua opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru satu putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan dosen hubungan internasional UI, Pak Broto Wardoyo. Selamat sore, Pak Broto. Selamat sore, Mbak Diandra. Baik, Pak Broto, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kan mengklaim perang dengan Iran sudah berakhir sejak gencatan senjata 7 April lalu. Apakah sebetulnya ini siasat untuk mengakali War Power Resolution Act sehingga nantinya serangan ke Iran bisa terus dilancarkan? Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, bahkan dari US ini terus menyuplai begitu amunisi ke Israel 6.500 ton. Anda melihatnya seperti apa? Sebetulnya kalau War Power Resolution itu tidak selalu harus diikuti. Artinya begini, fungsi utamanya kan sebetulnya sebagai pengimbang dalam konteks politik domestiknya. Bahwa ketika eksekutif mengambil keputusan, maka legislatif itu harus punya kemampuan politik untuk mengendalikan. Itu sebenarnya ide awalnya. Nah, dalam realitanya sebetulnya, terutama kalau dilihat datanya dari sejak 1970-an itu, yang namanya Presiden Amerika Serikat itu sering sekali sebetulnya memutuskan untuk berperang tanpa mereka memberitahu atau mendapatkan persetujuan awal dari Kongres. Karena kan di War Powers itu ada beberapa derajat sebetulnya. Nah, kemudian kalau kita bicara dalam konteks apakah memang mereka harus melaporkan dalam 60 hari tersebut. Ada dua kasus yang pernah terjadi di mana Kongres itu tidak memberikan persetujuan dalam 60 hari. Artinya Presiden tetap saja menjalankan operasi militernya. Itu dilakukan di Kosovo, itu eranya Clinton. Kemudian yang kedua itu juga dilakukan ketika Obama memutuskan untuk melakukan operasi militer di Libya. Tapi dalam dua kasus tersebut, argumentasi yang dipakai oleh Clinton dan juga oleh Obama mirip. Clinton waktu itu mengatakan bahwa yang dia lakukan sebetulnya di Kosovo adalah humanitarian intervention, kemudian yang dilakukan
dilakukan oleh Obama, waktu itu dia berdalih bahwa itu adalah operasi untuk menyelamatkan warga Libya. Konsepnya agak berbeda karena dia menggunakan responsibility to protect. Jadi dari situ sebetulnya kalau kita lihat War Power Resolution itu bukan harga mati yang harus diikuti, tapi ada dampaknya kalau dia tidak diikuti. Nah, dalam konteks saat ini itu sepertinya yang dikhawatirkan oleh Trump, karena dampak politiknya adalah dia kemudian akan dipertanyakan, baik itu oleh anggota Kongres ataupun juga dipertanyakan oleh publik Amerika Serikat. Nah, ini kan sebenarnya ada kaitannya dengan kondisi politik domestik di Amerika Serikat sendiri, karena dukungan terhadap apa yang dilakukan Trump di Iran itu berkurang secara signifikan. Sekarang mungkin angkanya sekitar 30%-an. Kemudian dukungan terhadap Trump-nya sendiri juga berkurang, kepercayaan terhadap Trump itu juga berkurang secara drastis. Jadi sepertinya hal tersebut yang kemudian menjadi alasan kenapa Trump memutuskan untuk comply dengan ketentuan di dalam War Power Resolution tersebut. Baik. Jadi ya. Dengan dilemanya Trump tersebut, apakah AS akan betul-betul menarik pasukannya dari Timur Tengah atau justru nantinya Kongres akan menyetujui nih operasi militer lanjutan ke Iran? Kalau dilihat sekarang sebetulnya dalam beberapa waktu terakhir ya, terutama dari sejak serangan dilakukan itu sudah ada deployment, peralatan perangnya sudah ditingkatkan deploymentnya, kemudian pasukannya juga sudah mulai diperkuat di kawasan Timur Tengah, dan itu sebetulnya menunjukkan gejala bahwa Amerika Serikat sebetulnya memang siap kalau memang harus melakukan perang dalam skala besar. Nah, ini yang sebenarnya mengkhawatirkan. Nah, tadi dengan adanya waktu tambahan, kalau perang kemudian dilakukan, deployment betul-betul dipakai untuk invasi darat dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian kita akan berhitung. Tapi sekali lagi sebetulnya yang akan menentukan itu bukan tekanan dari legislatifnya Amerika Serikat, tapi yang akan menentukan adalah apakah Amerika Serikat sanggup dengan harga yang harus dibayar. Kan kemarin laporan terakhir kalau Hexet kan mengatakan 25 billion US dollar itu yang sudah dikeluarkan, yang kemudian direspon oleh Araghchi ketika dia mengatakan bahwa lebih dari itu, angkanya bisa 4 kali lipat. Nah, dari situ itu yang sebetulnya akan menentukan kemampuan Amerika Serikat untuk membayar biaya perangnya itu. Jadi itu yang lebih kuat sebetulnya variabel yang akan menentukan perilakunya Amerika Serikat. Baik. Berbicara soal Araghchi, usai kunjungan menlu Iran Araghchi ke Rusia, Vladimir Putin, Presiden Rusia ini menelpon Trump untuk menghentikan perang dengan Iran kalau tidak ada aliansi besar yang mengintai. Rusia juga siap nih menjadi negosiator keduanya. Apakah kesepakatan bisa terwujud kalau yang menengahi Rusia? Kalau misalnya kita lihat Pakistan kan ini memang tidak sekuat Rusia ya. Iya, kalau kita melihat pada profilnya, mungkin memang Rusia lebih kuat, tapi dalam proses negosiasi itu kekuatan itu tidak selalu dominan sebetulnya. Yang paling menentukan sebetulnya adalah kemampuan dari pihak ketiga untuk menavigasi jurang perbedaan kepentingan. Kan kalau dalam konteks Pakistan, peran dia sebetulnya hanya memfasilitasi saja. Jadi Iran membutuhkan apa, menginginkan apa, Amerika Serikat menginginkan apa, itu yang berusaha untuk dipertemukan. Tapi tidak ada upaya untuk mendekatkan keduanya. Nah, Rusia punya kapasitas untuk itu, Cina juga punya kapasitas untuk itu. Tapi yang harus diingat sebetulnya dalam proses negosiasi tersebut itu harus ada tekanan-tekanan politik di luar ini sendiri, di luar meja perundingan sendiri. Kalau kita lihat kan sebetulnya perundingan yang terjadi belakangan ini itu kan kombinasi antara bagaimana perundingan dilakukan, tapi pada sisi yang lain bagaimana senjata itu juga dipersiapkan. Ketika Amerika Serikat mengatakan bahwa kami akan melakukan blokade, kemudian dia menyiapkan pasukannya di laut, di sekitar Selat Hormuz, itu kan jadi bentuk dari ada koersi yang dipersiapkan. Kalau Rusianya bersedia melakukan hal yang sama, nah itu akan bisa memberikan tekanan. Tapi kalau Rusianya tidak menunjukkan gelagat tersebut, akan sulit bagi Amerika Serikat untuk kemudian mau menerima tawaran-tawaran yang diberikan. Baik. Kalau Anda melihatnya bagaimana prediksi melihat eskalasi konflik ke depan, kemudian bagaimana dampaknya untuk Indonesia, Pak? Ya, kalau kita bicara dalam konteks konflik sendiri, sebetulnya ada beberapa model yang sudah dikembangkan. Setidaknya ada 3 yang bisa ditawarkan. Yang pertama itu model yang dikembangkan oleh DAL, kemudian yang kedua itu model yang dikembangkan oleh RAN, kemudian yang ketiga model yang dikembangkan oleh Schelling. Nah, dari 3 itu sebetulnya ada semacam kesepakatan bahwa posisi sekarang itu sudah ada di titik menjelang akhir.
Artinya sebetulnya yang akan dibutuhkan adalah keberanian politik untuk menentukan yes or no-nya, maju atau mundurnya. Nah itu kalau kita lihat secara teoritik. Nah yang harus kita jaga adalah jangan sampai terutama Trump itu nanti memutuskan untuk yes. Yes itu artinya dia akan melakukan operasi militer yang besar-besaran, all out war di kawasan tersebut. Nah dari situ sebetulnya peran dari negara-negara di kawasan itu penting. Kenapa? Karena nanti negara-negara di kawasan itu yang akan paling terdampak kalau perang besarnya terjadi. Bagi Indonesia tentu nanti kita akan melihat krisis harga minyak itu akan bisa panjang dan itu akan berdampak pada beberapa sektor penting di kita. Ya meskipun ada laporan dari JP Morgan yang mengatakan insulator kita masih banyak karena sebagian besar energi sebetulnya bukan dari minyak, tapi kan tetap saja harga minyak yang mahal itu akan berkontribusi pada transportasi, kemudian petrochemical dan sektor-sektor industri lain. Jadi dari situ yang harus kita pertimbangkan sebetulnya berusaha untuk menahan supaya dua pihak ini tidak melakukan aktivitas militer yang berlebihan. Nah itu hal terbaik yang bisa untuk kita lakukan saat ini. Baik, Amerika Serikat kan juga mengancam Pak bagi kapal-kapal yang lewat di Selat Hormuz dan membayar upeti ke Iran, ini juga akan dikenakan sanksi. Anda melihatnya bagaimana? Kalau kita bicara sanksi, sebetulnya Amerika Serikat itu sudah pernah melakukan sanksi yang maksimal ke Iran, dan itu tidak berhasil. Trump itu mengimplementasikan apa yang disebut sebagai maximum pressure. Maximum pressure itu tidak memberikan ruang sama sekali bagi semua pihak untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan Iran saat itu, which is kurang lebih sama dengan yang dilakukan sekarang kan, dengan mengatakan bahwa kami akan memberikan sanksi, kami akan memberikan embargo dan seterusnya. Tapi ketika maximum pressure itu dilakukan, perdagangan dengan Iran tetap dilakukan oleh beberapa pihak, negara ataupun aktor-aktor non-negara. Jadi itu sebetulnya menunjukkan bahwa kalau kita bicara soal embargo, dia itu harus dilakukan secara bersama-sama. Kalau hanya satu negara, kemungkinan dia untuk berhasil itu sebenarnya tidak terlalu besar. Baik, sejumlah akademisi kan juga memperingatkan Pak untuk dampak di Indonesia khususnya terkait dengan dampak ekonomi akibat perang ini akan terasa di tengah-tengah tahun ini. Kalau kita lihat saat ini juga harga-harga sudah mulai naik, nilai tukar rupiah terhadap USD juga melemah gitu. Bahkan Presiden juga saat ini sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebetulnya yang harus dilakukan kan bagaimana kemudian kita memanajemen kembali postur anggaran kita. Karena yang terpukul kan sebenarnya di situ ya. Kalau harga minyaknya naik, ada beberapa industri yang tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian nanti dari situ harga akan meningkat, inflasi akan naik dan seterusnya. Jadi dari sini sebetulnya yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana untuk memutar kembali program-program apa yang harus diprioritaskan dan seterusnya. Itu yang paling besar sebetulnya. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka ya kita akan masuk dalam fase yang seperti sekarang ini berlanjut terus-menerus. Kita kan sepertinya terbuai dengan asumsi bahwa energi kita kan punya insulator, batu baranya masih banyak dan seterusnya. Bahwa akan ada ekspor batu bara karena banyak negara yang kemudian akan butuh, itu mungkin juga iya. Tapi apakah pendapatan dari situ akan bisa dipakai untuk menutup kekurangan anggaran yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak tadi? Nah ini yang paham hitung-hitungannya tentu teman-teman yang datang dari Fakultas Ekonomi. Ya, jadi kalau misalnya mereka bisa memberikan simulasi-simulasi tersebut, nah itu akan bisa memperkirakan sebetulnya akan seburuk apa kondisi yang akan kita hadapi ke depan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita semua itu masih membutuhkan produk-produk yang datang dari minyak. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan betul. Baik, terima kasih banyak Pak Broto Wardoyo sudah bergabung dengan Anju Sore hari ini. Bapak, salam sehat selalu.